Jika Anda berusia di atas 60 tahun, kemungkinan besar saat ini di dalam kulkas rumah Anda terdapat sejenis ikan yang selama ini Anda yakini sebagai obat segala penyakit untuk kesehatan seumur hidup. Namun, fakta yang mengejutkan adalah bahwa ikan tersebut mungkin sedang diam-diam menanamkan bahaya di otak Anda saat Anda tertidur lelap. Tidak ada tanda-tanda nyeri dada, tidak ada sinyal peringatan apapun. Suatu pagi Anda hanya terbangun dan mendapati diri Anda berbicara gagap, tidak bisa mengangkat lengan, atau berjalan sempoyongan. Rahasia kesehatan dari nutrisi cerdas. Dan saya Dr. Budi Santoso, seseorang dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam manajemen kesehatan lansia, baik di dalam maupun luar negeri. Sepanjang karier saya telah menyaksikan terlalu banyak pasien seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan adalah pelakunya bukanlah rokok atau makanan cepat saji, melainkan sejenis ikan yang terlihat tidak berbahaya. Benar, ikan yang dapat memicu reaksi berbahaya pada tubuh yang sudah menua, terutama jika dimakan pada waktu yang salah atau bersamaan dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Kita telah diajarkan bahwa makanan laut dan ikan adalah kunci kesehatan dan memiliki efek yang hampir seperti obat. Namun, ada satu kebenaran yang jarang disebutkan. Bagi lansia, beberapa jenis ikan bisa menjadi pedang bermata dua. Ikan-ikan ini dapat meningkatkan risiko pendarahan otak, membentuk gumpalan darah, atau menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Dalam video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 5 jenis ikan yang sudah akrab bagi kita, namun dapat memengaruhi otak secara diam-diam, dan pada saat yang sama, saya akan memandu Anda tentang cara makan yang cerdas agar Anda tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa menjadikannya faktor risiko. Dan jangan beranjak dari layar. Ikan terakhir dalam daftar ini adalah yang dimakan oleh sebagian besar lansia setiap minggu, dan itu bisa menjadi yang paling berbahaya. Dan untuk setiap jenis ikan, saya akan memandu kembali bagaimana cara memakannya dengan benar dan tepat agar baik untuk kesehatan, terutama sambil menghilangkan faktor risiko yang dapat memicu stroke. Semua yang saya sampaikan didasarkan pada penelitian ilmiah yang teruji, bukan rumor atau cerita yang dilebih-lebihkan. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, tekan tombol ikuti follow dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan saran kesehatan praktis. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Jika Anda belum sepenuhnya setuju, silakan tulis angka 0 agar saya tahu cara memperbaikinya di lain waktu. Sekarang, mari kita mulai dengan ikan kelima, salmon budidaya. Salmon budidaya, makanan yang dipercaya secara mutlak oleh jutaan lansia sebagai obat dewa, sebenarnya secara diam-diam berubah menjadi senjata pembunuh yang merusak dan membidik otak Anda. Ini bukan peringatan yang dilebih-lebihkan, melainkan kebenaran pahit yang tidak ingin Anda ketahui oleh industri makanan. Berbeda sepenuhnya dengan salmon liar yang berburu di lautan luas, salmon budidaya adalah produk dari sistem industri yang kejam. Mereka dikurung di keramba sempit dan dipaksa memakan pakan buatan yang penuh dengan bahan kimia beracun. Dan fakta yang paling mengerikan adalah pakan-pakan ini tidak hanya mencemari daging ikan, tetapi juga menciptakan senyawa berbahaya yang dapat merusak sistem pembekuan darah alami tubuh Anda. Saat Anda menikmati potongan salmon budidaya yang dianggap bergizi itu, Anda sebenarnya sedang memasukkan koktail mematikan yang terdiri dari zat anti pembekuan terkonsentrasi ke dalam tubuh. Zat-zat ini bekerja seperti bor tak kasat mata, sedikit demi sedikit menembus sistem pelindung pembuluh darah otak. Hal ini menjadi sangat mematikan jika Anda sudah mengonsumsi obat pengencer darah umum seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel. Bayangkan ini, saat Anda tertidur lelap dengan keyakinan telah menutrisi tubuh dengan makanan sehat, di dalam darah Anda sedang terjadi perang hidup dan mati. Obat pengencer darah dari apotek bergabung dengan zat serupa dari salmon budidaya, menciptakan efek tumpang tindih yang menakutkan. Darah Anda menjadi sangat encer sehingga tidak bisa membeku saat dibutuhkan. Begitu satu pembuluh darah kecil di otak rusak, hal yang sangat normal terjadi seiring bertambahnya usia bencana akan terjadi. Dokter menyebut ini pendarahan otak spontan, bentuk stroke mematikan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun sebelumnya. Tidak ada gejala awal, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan. Anda mungkin pergi tidur sebagai orang biasa dan tidak pernah bangun lagi. Atau lebih buruk lagi, bangun tetapi tidak lagi menjadi diri Anda sendiri. Mengalami kelumpuhan separuh badan, kehilangan kemampuan bicara, atau hidup sebagai manusia vegetatif di sisa hidup Anda. Yang lebih menakutkan, waktu paling berbahaya adalah malam hari, saat kebanyakan orang makan salmon.
Saat tubuh bersiap istirahat, metabolisme melambat sehingga zat beracun menumpuk dan memiliki waktu yang panjang untuk melakukan aksi destruktifnya. Inilah alasan mengapa sebagian besar kasus pendarahan otak terjadi di dini hari, saat konsentrasi zat anti pembekuan darah mencapai puncaknya. Lantas, bagaimana Anda bisa melindungi diri dari pembunuh diam-diam ini? Pertama, jika Anda mengonsumsi jenis pengencer darah apapun, anggaplah salmon budidaya sebagai hal yang umum untuk dihindari. Sebagai gantinya, berinvestasilah pada salmon liar, tangkapan alam. Lebih mahal, tetapi itu adalah investasi untuk nyawa Anda sendiri. Bahkan jika Anda memilih salmon layar, jangan memakannya lebih dari 1,2 kali seminggu. Dan jangan pernah memakannya di larut malam saat tubuh bersiap istirahat. Terakhir, selalu konsultasikan dengan dokter Anda tentang kombinasi makanan dan obat-obatan. Karena terkadang, apa yang kita yakini paling baik bisa menjadi hal yang paling mematikan. Ikan berbahaya keempat, ikan gabus impor. Ini adalah makanan yang dipercaya oleh jutaan keluarga dan disajikan di meja makan setiap minggu, yang sebenarnya adalah monster beracun yang disamarkan dengan cerdik dalam kemasan makanan bergizi dan murah. Ini bukan sekadar peringatan, melainkan panggilan darurat demi kesehatan Anda dan keluarga. Dari luar, ikan gabus impor terlihat sama sekali tidak berbahaya, bahkan menarik dengan harga yang terjangkau dan rasa yang hambar serta mudah dimakan. Kesempurnaan yang mencurigakan inilah yang membuatnya menjadi salah satu ikan paling laris di pasar. Namun, ini adalah taktik paling licik dari industri makanan, membuat hal yang paling berbahaya menjadi yang paling menarik. Kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik kemasan murah ini akan membuat Anda berpikir ulang tentang setiap potongan ikan gabus yang pernah Anda masukkan ke mulut. Mari kita mulai dari neraka dunia tempat ikan-ikan gabus ini dilahirkan. Tambak ikan gabus impor bukanlah kolam budidaya biasa, melainkan perairan sempit yang menyesakkan. Ribuan ikan dipaksa masuk ke ruang yang nyaris tidak cukup untuk hidup, berenang di antara kotoran mereka sendiri dan bangkai sesama yang membusuk. Ini adalah lingkungan sempurna bagi bakteri, virus, dan parasit untuk berkembang biak bagaikan badai. Dan untuk mencegah kematian massal ikan, pemilik tambak harus menggunakan senjata kimia yang menakutkan. Antibiotik industri dalam dosis yang mengerikan. Antibiotik ini tidak hilang begitu saja setelah ikan mati. Mereka meresap dalam ke setiap potong daging, menumpuk sebagai bom beracun yang menunggu momen untuk aktif di dalam tubuh Anda. Saat Anda memakan ikan gabus impor ini, Anda tidak hanya memakan daging ikan, tetapi menelan seluruh gudang senjata antibiotik. Ini sangat mematikan bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah melemah. Antibiotik dari ikan gabus akan melatih bakteri dalam tubuh menjadi kebal, menjadikan Anda target empuk bagi segala jenis infeksi berbahaya. Namun, antibiotik hanyalah awal dari mimpi buruk. Investigasi independen telah menemukan gudang senjata kimia mengerikan di dalam daging ikan gabus ini. Dari zat yang dilarang secara internasional hingga senyawa karsinogenik penyebab kanker langsung, ikan-ikan gabus ini hidup dan tumbuh di sungai yang tercemar parah oleh limbah industri, menyerap setiap tetes racun seperti pemurni kematian. Merkuri, timbal, dan ratusan bahan kimia beracun lainnya menjadikan daging ikan gabus ini koktail mematikan yang terkonsentrasi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh Anda membuang racun menurun drastis. Hati dan ginjal, pejuang terakhir yang melindungi tubuh, kelelahan menghadapi gelombang racun dari ikan gabus ini. Akibatnya, logam berat menumpuk secara mematikan di otak, ginjal, dan semua organ vital. Ini adalah jalan tol menuju gagal ginjal, kerusakan otak permanen, dan kanker ganas. Yang lebih menakutkan dari segalanya adalah bom peradangan yang tersembunyi di setiap potong ikan gabus. Dibesarkan dengan pakan sampah yang terbuat dari jagung dan kedelai rekayasa genetika, ikan gabus impor memiliki rasio omega 6 berbanding omega 3 10 kali lebih tinggi. Ini bukan sekedar ketidakseimbangan, melainkan senjata biologis mengerikan yang mengaktifkan peradangan kronis di seluruh tubuh. Setiap kali Anda memakan ikan gabus ini, Anda menyiramkan minyak ke dalam api peradangan yang membakar sendi, kardiovaskular, dan otak dari dalam. Dan akhirnya, setelah semua risiko mematikan ini, ikan gabus impor tidak memberikan nilai gizi apapun. Itu hanyalah kalori kosong yang berbahaya. Tidak ada bedanya dengan Anda membayar uang untuk meracuni diri sendiri. Jadi, adakah alasan untuk menunggu lebih lama? Jika Anda benar-benar peduli pada nyawa Anda sendiri, hapus ikan gabus impor sepenuhnya dari menu makanan Anda. Jika tidak bisa dihindari, pilihlah ikan gabus lokal dengan sistem kontrol kualitas yang ketat.
Itu adalah satu-satunya pilihan agar makanan Anda tidak menjadi makanan terakhir Anda. Ikan berbahaya ketiga, ikan tuna. Ini adalah makanan yang dipuji sebagai sumber protein sempurna dan muncul dalam makanan jutaan keluarga setiap hari, namun sebenarnya adalah pembunuh diam-diam yang setiap hari menghancurkan otak dan pembuluh darah jantung orang-orang yang dianggapnya dilindungi. Ini bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan peringatan hidup dan mati berdasarkan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Selama beberapa dekade terakhir, industri makanan telah membangun kekaisaran penipuan raksasa di sekitar tuna. Mereka dengan cerdik menjadikannya simbol kesehatan, menampilkannya di mana-mana, mulai dari salad bergizi, makanan pemulihan, hingga sandwich. Jutaan lansia mempercayai keamanan tuna kemasan secara mutlak, sama sekali tidak tahu bahwa setiap suapan adalah racun terkonsentrasi yang cerdik. Namun, kebenaran mengerikan di balik kemasan sehat ini akan membuat Anda gemetar ketakutan. Tuna, terutama monster laut raksasa seperti albacore tuna, yellowfin, sirip kuning, dan bigay mata, bukanlah ikan biasa. Mereka adalah penyedot racun hidup yang telah hidup dan berburu selama puluhan tahun di puncak rantai makanan laut. Setiap ikan kecil yang mereka telan, setiap makhluk laut yang mereka konsumsi, semuanya membawa sebagian merkuri. Logam berat mematikan ini tidak pernah meninggalkan tubuh mereka, malah semakin terkonsentrasi. Saat Anda mencicipi potongan tuna yang dianggap bergizi itu, Anda tidak hanya memakan daging ikan, tetapi menelan seluruh gudang senjata merkuri yang telah matang selama puluhan tahun. Merkuri ini bukanlah tamu yang sekadar lewat di tubuh Anda. Ia seperti prajurit penyerbu yang bertekad menduduki posisi paling strategis, otak dan sistem saraf pusat. Begitu ditempatkan di sini, mereka memulai pekerjaan penghancuran dari dalam secara diam-diam namun kejam. Pada orang muda, tubuh masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan sejumlah kecil merkuri. Namun begitu melewati usia 60 tahun, segalanya berubah secara menakutkan. Hati dan ginjal, benteng terakhir yang melindungi tubuh dari racun, sudah lelah dan lemah. Sistem detoksifikasi alami tubuh tidak lagi mampu menghadapi serangan kimia merkuri. Akibatnya, bencana biologis terjadi tepat di otak Anda. Gejala pertama muncul dengan cara yang menakutkan dan halus. Anda mulai melupakan nama orang-orang yang akrab, tidak bisa mengingat di mana meletakkan kunci, dan merasa kepala menjadi kabur secara tidak normal. Gejala-gejala ini sangat mirip dengan tanda penuaan normal sehingga Anda dan dokter bisa melewatkannya. Namun ini bukan penuaan alami. Ini adalah pembantaian saraf yang disebabkan oleh merkuri. Dan ini baru permulaan. Seiring meningkatnya kadar merkuri, gejalanya menjadi sangat serius hingga taraf yang mengkhawatirkan. Tangan dan kaki Anda mulai kesemutan dan gemetar tak terkendali. Suasana hati berubah-ubah secara drastis dari sedih menjadi mudah marah tanpa alasan. Penurunan daya ingat melampaui tingkat kepikunan biasa hingga Anda tidak mengenali anak sendiri. Ini adalah tanda kematian dari keracunan merkuri kronis. Bencana yang sama sekali tidak disadari oleh 99% lansia bahwa mereka sendirilah yang menyebabkannya pada diri mereka sendiri. Namun, otak bukan satu-satunya target pembunuh merkuri. Pembuluh darah jantung, mesin kehidupan yang paling penting, juga mendapat serangan yang tak kalah kejam. Merkuri bekerja seperti virus komputer yang menyusup ke sistem listrik jantung, mengganggu ritme detak alaminya. Akibatnya bisa berupa aritmia yang mematikan atau lebih buruk lagi, serangan jantung mendadak di tengah malam saat Anda tertidur lelap. Penelitian mengejutkan yang diterbitkan dalam jurnal neurologi mengungkap kebenaran menakutkan ini. Lansia dengan kadar merkuri tinggi akibat konsumsi tuna secara teratur memiliki risiko penurunan kognitif hingga 65% lebih tinggi. Angka ini bukan sekadar statistik kering. Ini mewakili jutaan otak yang terbakar dari dalam oleh merkuri. Yang paling menakutkan adalah 99% lansia sama sekali tidak tahu bahwa makan tuna albacore atau bigeye hanya 2 kali seminggu sudah cukup untuk melampaui standar keamanan merkuri. Bahkan tuna kaleng praktis yang mereka yakini sebagai makan siang sehat pun berubah menjadi penampungan merkuri di dalam tubuh mereka hari demi hari. Ini adalah bom waktu biologis yang menghitung mundur setiap hari, setiap jam, hingga meledak di otak mereka. Bahkan light tuna yang diiklankan lebih aman pun tidak bisa menyelamatkan situasi. Bagi orang di atas 60 tahun yang semua fungsi tubuhnya melemah, bahkan sejumlah kecil merkuri bisa menjadi tetesan air terakhir yang menumpahkan gelas. Merkuri menumpuk secara perlahan dan diam-diam, tidak menimbulkan gejala yang jelas sampai sudah terlambat untuk diobati. Inilah sebabnya,
Mengapa tuna layak masuk dalam daftar 4 pembunuh berbahaya bagi lansia? Bahayanya tidak terletak pada kekerasan yang nyata, tetapi pada penghancuran yang diam-diam dan tenang dari dalam. Saat gejala muncul, kerusakan sudah tidak bisa diperbaiki. Lantas, adakah cara untuk menyelamatkan diri dari pembunuh diam-diam ini? Satu-satunya cara mutlak adalah menghapus tuna albacore dan bigei sepenuhnya dari menu makanan. Jika Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan tuna, batasi lay tuna hanya sekali sebulan. Dan minumlah banyak air setelahnya untuk membantu pengeluaran racun. Namun ingatlah, dalam pertarungan hidup dan mati ini, kehati-hatian yang berlebihan masih lebih baik daripada penyesalan yang terlambat. Sampai pada jenis ikan kedua, saya akan membongkar salah satu skema penipuan paling canggih dan mematikan di bidang makanan. Kasus penipuan yang membuat jutaan lansia meracuni diri mereka sendiri tanpa sadar. Itu adalah tipuan luar biasa dari ikan makrel besar king mackerel. Penjahat bertopeng menakutkan yang bersembunyi di balik reputasi saudara-saudaranya yang sehat untuk menjalankan konspirasi pembantaian diam-diam namun kejam terhadap otak dan kardiovaskular. Cerita ini dimulai dari kebingungan mematikan yang sengaja dipelihara oleh industri makanan selama puluhan tahun. Mereka tahu betul bahwa ikan makrel Atlantik dan ikan makrel Spanyol adalah pejuang kesehatan sejati, spesies kecil, relatif aman, dan kaya nutrisi. Namun, alih-alih mengedukasi konsumen tentang perbedaan hidup dan mati ini, mereka sengaja memberi label nama makrel yang sama pada semua jenis untuk menciptakan asap pengalih perhatian. Inilah taktik psikologi gelap untuk menyembunyikan keberadaan ikan makrel besar. Monster merkuri itu. Ikan makarel besar bukan sekadar ikan yang lebih besar. Ia adalah penyedot merkuri hidup yang telah berburu secara kejam selama puluhan tahun di puncak rantai makanan laut. Setiap mangsa yang ditelannya, setiap makhluk laut yang dibunuhnya, meninggalkan jejak kematian berupa merkuri di dagingnya. Melalui akumulasi bertahun-tahun, ikan makarel besar telah menjadi gudang senjata merkuri yang bergerak. Salah satu makhluk laut yang mengandung konsentrasi logam berat mematikan tertinggi di planet ini. Saat Anda melewati ambang usia 60 tahun, segalanya berubah menjadi peringatan. Tubuh Anda bukan lagi benteng yang tak tertembus seperti dulu. Hati dan ginjal, penjaga terakhir melawan racun, sudah lelah dan melemah. Sistem saraf pusat juga tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan serangan kimia. Tepat pada saat inilah, merkuri dari ikan makrel besar menjadi senjata pemusnah massal yang langsung membidik otak Anda. Beberapa kali makan ikan makrel besar dalam sebulan, jumlah yang dianggap wajar oleh kebanyakan orang, sudah cukup untuk mengubah otak Anda menjadi medan perang berdarah. Merkuri terus-menerus menyerang sel-sel saraf yang melemah seiring usia, memicu serangkaian gejala menakutkan yang mungkin Anda salah artikan sebagai penuaan normal. Ingatan mulai menghilang sedikit demi sedikit, tangan dan kaki gemetar tak terkendali, konsentrasi lenyap seperti embun pagi, dan suasana hati berubah-ubah hingga keluarga tidak mengenali Anda lagi. Namun ini baru pembukaan dari tragedi sesungguhnya. Sistem kardiovaskular, mesin kehidupan terpenting tubuh, juga mendapat serangan yang tak kalah kejam. Merkuri bertindak seperti virus perusak, menyusup ke lapisan pembuluh darah, dan membuat luka mikroskopis di seluruh sistem sirkulasi. Pada saat yang sama, ia mengganggu sistem listrik alami jantung, mengubah detak yang teratur menjadi aritmia berbahaya yang bisa menyebabkan kematian kapan saja. Bagi lansia yang sedang berjuang melawan tekanan darah tinggi, aritmia, atau penyakit jantung, memakan ikan makrel besar sama saja dengan menyulut api pada bubuk mesiu. Merkuri memperburuk semua masalah yang ada, mengubah penyakit yang bisa dikendalikan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Penelitian medis telah membongkar kebenaran menakutkan ini tanpa bisa dibantah. Konsumsi ikan makrel besar secara teratur meningkatkan resiko infak miokard, serangan jantung, dan stroke hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Ini bukan angka kering di laboratorium, melainkan vonis mati yang dijatuhkan pada ribuan lansia setiap tahun. Apa yang membuat kejahatan ini semakin kejam adalah cara pelaksanaannya. Ikan makrel besar sering dijual hanya dengan nama ikan makrel atau tenggiri, sehingga konsumen tidak bisa membedakan pembunuh ini dari saudara-saudaranya yang tidak berbahaya. Anda masuk ke pasar dengan niat membeli makanan bergizi, tetapi tanpa sadar membawa pulang pistol terisi peluru yang langsung membidik otak dan jantung Anda sendiri. Bahkan lembaga kesehatan terkemuka dunia seperti FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS Serahkan, dan EPA, Badan Perlindungan Lingkungan, harus mengeluarkan peringatan merah yang ketat. Lansia, anak-anak, dan wanita hamil harus benar-benar menghindari ikan makrel besar. Ini bukan rekomendasi untuk referensi, melainkan larangan hidup dan mati
berdasarkan ribuan bukti ilmiah tentang bahaya mematikan ikan ini. Bagi lansia dengan fungsi ginjal atau hati yang melemah, risikonya menjadi berkali-kali lipat lebih menakutkan. Saat organ-organ ini yang bertindak sebagai pemadam kebakaran terakhir pembersih racun, kelelahan, merkuri bebas mengamuk dan membentuk sarang racun di seluruh tubuh. Inilah sebabnya banyak lansia bisa mengalami keracunan merkuri parah hanya dengan beberapa kali makan ikan makrel besar. Sementara orang muda mungkin tidak merasakan gejala apapun. Namun tidak semua yang bernama makrel adalah pembunuh. Makrel Atlantik dan makrel Spanyol, spesies kecil berumur pendek, masih merupakan pilihan yang relatif aman dan kaya nutrisi. Mereka mengandung jauh lebih sedikit merkuri dan jika dikonsumsi dengan benar, benar-benar bisa bermanfaat bagi kesehatan. Namun ikan makrel besar penjahat bertopeng berbahaya ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Kesimpulannya tidak bisa lebih jelas lagi. Dalam perang hidup dan mati antara kesehatan dan makanan beracun, ikan makrel besar layak menjadi salah satu musuh paling berbahaya yang harus dihadapi lansia. Konsentrasi merkurinya yang sangat tinggi bisa membakar otak, menghancurkan sistem kardiovaskular, dan menyebabkan masalah saraf serius yang bisa disalahartikan sebagai gejala penuaan alami. Bahkan jika Anda penggemar rasa makrel, masih ada alternatif yang jauh lebih aman. Namun untuk ikan makrel besar, pembunuh diam-diam ini, hanya ada satu pilihan mutlak. Jangan pernah biarkan muncul di meja makan Anda. Ini bukan kehati-hatian berlebihan, melainkan keputusan hidup dan mati untuk melindungi otak dan kardiovaskular dari perusak yang tak termaafkan. Jenis ikan yang menempati peringkat ke-1 mungkin akan mengejutkan banyak orang. Ikan nila budidaya Farmed tilapia. Dijamin secara mewah sebagai sumber protein sempurna dan memiliki harga merakyat. Sebenarnya, ini adalah monster biokimia yang diciptakan oleh keserakahan tak terbatas industri makanan cepat saji. Ini bukan tuduhan yang dilebih-lebihkan, melainkan kebenaran mematikan yang sengaja disembunyikan oleh perusahaan makanan raksasa selama puluhan tahun. Bahaya ikan nila budidaya tidak hanya terletak pada apa yang terkandung di dalamnya, tetapi juga pada cara produksinya yang seperti produk industri yang kejam. Jutaan konsumen dibutakan oleh kampanye pemasaran yang cerdik, percaya bahwa mereka memasukkan makanan bergizi dan aman ke dalam tubuh. Kenyataan yang menakutkan adalah mereka setiap hari memelihara penyakit dengan makanan yang oleh ahli gizi secara diam-diam disebut lebih berbahaya daripada daging asap dan makanan cepat saji. Perjalanan kejam nila dimulai di kamp konsentrasi bawah air. Tambak budidaya yang sempit dan menyesakkan, di mana ribuan ikan dipaksa masuk ke ruang yang hanya cukup untuk bergerak sedikit. Ini bukan habitat, melainkan neraka dunia di mana makhluk hidup harus tinggal di tengah miliaran bakteri beracun, di antara bangkai yang membusuk dalam kotoran mereka sendiri. Pemandangan ini begitu mengerikan hingga penyelidik berpengalaman pun muntah saat menyaksikannya langsung. Di lingkungan mengerikan ini, untuk mencegah bencana wabah massal, pemilik tambak menjadikan nila sebagai gudang bahan kimia hidup. Antibiotik, pestisida, fungisida, dan puluhan bahan kimia beracun lainnya disuntikkan ke dalam pakan dengan dosis yang mengerikan. Bahan-bahan ini tidak sekadar melewati tubuh ikan, tetapi meresap dalam ke setiap serat otot, mengubah daging ikan menjadi bom kimia, waktu yang menunggu ledakan di tubuh Anda. Ketika peluru-peluru kimia ini masuk ke tubuh lansia, orang-orang yang sistem kekebalannya sudah melemah, dan kemampuan pembuangan racunnya menurun, mereka memicu perang hidup dan mati yang kejam. Antibiotik dalam nila melatih bakteri dalam tubuh menjadi kebal, menjadikan Anda target empuk bagi segala jenis infeksi berbahaya. Saat Anda benar-benar membutuhkan obat penyelamat nyawa, tubuh sudah menjadi kebal terhadap pengobatan. Namun, mimpi buruk kimia ini baru awal dari tragedi sesungguhnya. Untuk menghemat biaya semaksimal mungkin, tambak-tambak menjadikan nila sebagai pengolah limbah hidup. Mereka tidak hanya memakan pakan industri murah yang terbuat dari jagung dan kedelai rekayasa genetika, tetapi juga harus mengonsumsi kotoran ayam, kotoran babi, dan bahkan kotoran hewan lain. Inilah cara nila menjadi pabrik produksi racun bergerak, mengakumulasi segala jenis zat beracun yang bisa dibayangkan. Hasil dari diet mengerikan ini adalah lahirnya monster nutrisi dengan rasio asam lemak omega 6 berbanding omega 3 mencapai 11:1. Rasio bunuh diri nutrisi yang bahkan membuat para ilmuwan bergidik. Untuk memahami bahaya angka ini, Anda perlu tahu bahwa rasio ideal bagi manusia adalah 1:1 atau maksimal 2:1. Angka 11 bukanlah sekadar ketidakseimbangan. Itu adalah senjata biologis terkonsentrasi yang siap memicu badai peradangan yang akan menghancurkan seluruh tubuh.
Saat Anda menikmati potongan nila yang tampak tidak berbahaya, Anda sebenarnya sedang menyulut sumbu pemberontakan peradangan besar-besaran. Kelebihan omega 6 seperti menyiram bensin ke api, meledakkan dengan kuat semua kondisi peradangan kronis yang sudah diderita lansia. Radang sendi menjadi lebih parah, penyakit jantung berkembang lebih cepat, diabetes menjadi lebih sulit dikendalikan, dan bahkan penyakit Alzheimer bisa dipicu oleh peradangan otak kronis. Penelitian independen telah membongkar kebenaran yang mengejutkan. Memakan nila secara teratur bisa memicu tingkat peradangan yang lebih tinggi dalam tubuh daripada memakan daging asap atau hamburger McDonald's. Ini berarti makanan yang Anda yakini sehat sebenarnya menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada makanan cepat saji terburuk sekalipun. Inilah lelucon kejam yang dimainkan industri makanan terhadap kesehatan manusia. Namun, cerita mengerikan ini tidak berakhir di situ. Tersembunyi jauh di dalam daging nila adalah pembunuh diam-diam lainnya, dioksin dan senyawa organik yang sangat beracun. Dioksin bukan sekadar racun. Itu adalah salah satu senjata kimia paling berbahaya yang pernah dikenal manusia. Sekali masuk ke tubuh, dioksin tinggal di jaringan lemak dan bisa bertahan selama puluhan tahun tanpa pernah dikeluarkan. Bagi lansia, orang-orang yang sistem pembuangan racunnya sudah melemah, dioksin dari nila menjadi bom waktu yang nyata. Itu tidak hanya meningkatkan risiko kanker ganas, tetapi juga menekan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan gangguan hormon yang serius. Setiap potong nila yang Anda makan berkontribusi pada penumpukan gudang senjata pemusnah massal ini di dalam tubuh. Dan akhirnya, setelah semua risiko mematikan ini, ikan nila budidaya tidak memberikan nilai gizi apapun. Itu hampir merupakan kalori kosong yang beracun. Kekurangan omega 3, selenium, vitamin B12, dan semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Para peneliti memberinya nama yang sangat tepat. Ikan fast food, ikan makanan cepat saji, menggabungkan semua bahaya makanan cepat saji dengan risiko tambahan dari produk air. Inilah sebabnya mengapa ikan nila budidaya layak menempati posisi puncak dalam daftar ikan paling berbahaya bagi lansia. Ia tidak hanya tidak berguna, tetapi juga musuh, aktif kesehatan, menghancurkan otak, kardiovaskular, dan sendi secara diam-diam dari dalam. Sementara itu, pasar dipenuhi dengan alternatif yang ribuan kali lebih aman dan bergizi seperti ikan sarden, ikan kod, dan salmon. Ikan-ikan liar yang memberikan manfaat nutrisi sejati dengan harga yang terjangkau. Tidak ada alasan bagi Anda untuk mengorbankan kesehatan demi makanan palsu seperti ikan nila budidaya. Sama sekali tidak ada alasan apapun. Kesimpulan yang kejam namun tak terbantahkan. Jika Anda benar-benar ingin melindungi otak, kardiovaskular, dan sendi setelah usia 60 tahun, menghapus ikan nila budidaya sepenuhnya dari menu makanan bukan sekedar rekomendasi, melainkan perintah hidup dan mati. Setiap hari Anda menunda keputusan ini adalah hari di mana Anda memelihara penyakit dengan tangan Anda sendiri. Sungguh menakutkan mengetahui bahwa beberapa ikan yang dianggap bergizi sebenarnya menanam benih risiko stroke hanya dalam satu malam. Namun jangan terlalu khawatir. Alam juga menganugerahkan penyelamat lain bagi kita. Mulai saat ini, Anda akan menemukan 4 jenis ikan yang tidak hanya aman, tetapi juga seperti obat baru bagi kesehatan lansia. Ikan yang melindungi kardiovaskular, otak, dan memperpanjang umur. Di dunia yang penuh dengan makanan super yang dilebih-lebihkan dan janji nutrisi kosong, ada satu pejuang diam-diam yang secara revolusioner mengubah kesehatan lansia, namun hampir tidak diketahui siapapun. Ikan polok Alaska liar. Gudang nutrisi yang dianugerahkan alam namun terlupakan di bawah bayang-bayang ikan terkenal lainnya. Ini bukan penemuan kebetulan, melainkan hasil penelitian ilmiah ketat selama puluhan tahun yang mengungkap kebenaran menakutkan tentang kekuatan super ikan ini. Kebanyakan orang saat memikirkan ikan sehat akan terbutakan oleh ketenaran salmon atau tuna. Namun, para ahli gizi terkemuka dunia secara diam-diam menemukan fakta mengejutkan. Ikan polok Alaska liar sebenarnya memiliki gen nutrisi yang hampir sempurna, seolah dirancang khusus untuk tubuh lansia. Ini bukan kebetulan, melainkan keajaiban evolusi yang memakan waktu jutaan tahun untuk sempurna. Kita harus menghadapi statistik yang menakutkan. Hampir separuh populasi di atas 80 tahun menderita sarkopenia, penyusutan otot. Pembunuh diam-diam yang menggerogoti otot sedikit demi sedikit setiap hari, mengubah orang yang dulunya kuat menjadi bayangan lemah dari diri mereka sendiri. Ini bukan sekadar masalah penampilan, melainkan perang hidup dan mati yang menentukan kemandirian dan kualitas hidup mereka. Dan dalam perang kejam ini, polok Alaska muncul sebagai penyelamat dengan senjata rahasia. Setiap porsi polok mengandung gudang senjata protein raksasa, 40 gram protein lengkap, bukan protein sampah dari makanan olahan.
melainkan protein kelas kerajaan yang dilengkapi asam amino esensial lengkap. Keajaibannya adalah semua kekuatan ini terkandung hanya dalam 180 kalori dan kurang dari 2 gram lemak. Inilah formula sempurna yang dicari ahli gizi selama puluhan tahun. Pasokan protein yang sangat bersih, yang dapat membangun kembali otot tanpa membebani pencernaan lansia yang sudah melemah. Namun kekuatan super sejati Polok tidak hanya pada proteinnya. Tersembunyi jauh di setiap serat otot adalah gudang selenium yang luar biasa. Mineral suci, yang bahkan tidak disadari oleh 90% lansia bahwa mereka sangat kekurangannya. Hanya dengan satu kali makan Polok, Anda bisa menyuntikkan lebih dari 100% kebutuhan selenium harian ke dalam tubuh. Dosis penyelamat yang bisa mengubah nasib kesehatan lansia sepenuhnya. Selenium bukan mineral biasa. Ia adalah prajurit elit yang bisa melawan musuh paling berbahaya di usia tua, stres oksidatif. Bayangkan tubuh lansia sebagai mobil tua yang perlahan berkarat dari dalam. Stres oksidatif adalah proses korosi kejam ini, membakar sel setiap hari, merusak DNA, dan menghancurkan semua organ vital. Selenium dari Polok bekerja seperti cat anti karat tingkat ekstrim, menciptakan lapisan pelindung di sekitar setiap sel untuk menahan proses penuaan yang kejam ini. Penelitian inovatif dari Institut Kesehatan Nasional mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Lansia dengan kadar selenium tinggi tidak hanya memiliki fungsi kognitif yang lebih baik, tetapi juga tingkat kejadian penyakit terkait usia yang jauh lebih rendah. Ini berarti mengonsumsi Polok secara teratur tidak hanya melindungi otot, tetapi juga menyelamatkan otak dari kehancuran waktu. Namun gudang nutrisi Polok belum habis. Ia juga mengandung gudang senjata mikronutrien yang beragam dan kuat. Fosfor untuk membangun benteng tulang yang tak tertembus, vitamin B12 yang merupakan jiwa sistem saraf dan mesin proses produksi darah. Kekurangan vitamin B12 pada lansia tidak hanya menyebabkan anemia dan kelelahan, tetapi juga bisa memicu bencana saraf yang tak terpulihkan. Yang membuat ikan polok Alaska liar menjadi sangat suci adalah asal-usulnya yang bangsawan. Berbeda dengan ikan tercemar yang hidup lama dan mengakumulasi racun, polok Alaska berumur pendek dan hidup di lautan paling dingin dan murni di planet ini. Inilah alasan mengapa ia hampir kebal terhadap merkuri dan zat beracun lainnya, pembunuh diam-diam yang sedang menghancurkan kesehatan jutaan lansia. Selain itu, ikan polok Alaska dikelola oleh salah satu sistem paling ketat dan berkelanjutan di dunia. Ini berarti setiap ikan yang dikonsumsi lansia telah disertifikasi kualitasnya oleh alam dan sains. Menjamin bahwa lansia tidak hanya menutrisi tubuh, tetapi juga melindungi bumi untuk generasi mendatang. Bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif yang biasanya berhati-hati dengan ikan berminyak, polok adalah hadiah dari surga. Daging ikannya padat namun lembut, mudah hancur, dan sangat mudah dicerna. Tidak membebani lambung yang sudah melemah, malah membelai sistem pencernaan dengan kelembutan alaminya. Namun rahasia memaksimalkan kekuatan supranatural polok terletak pada resepnya. Suhu yang terlalu tinggi membunuh protein berharga dan menghancurkan selenium, para pejuang terpenting itu. Sebaliknya, mengukus atau memanggang dengan suhu sedang akan membangunkan semua potensi nutrisinya. Sedikit minyak zaitun, sedikit mentega segar, beberapa tetes air lemon tidak hanya menciptakan rasa surga, tetapi juga mengaktifkan proses penyerapan vitamin larut lemak. Kesimpulan yang tak terbantahkan. Ikan polok Alaska liar tidak memiliki penampilan mewah seperti bintang lainnya, tetapi memiliki jiwa nutrisi yang hampir sempurna, seolah diciptakan khusus untuk lansia. Bukan sekadar makanan, melainkan paket penyelamat lengkap yang memiliki kemampuan meregenerasi otot, melindungi otak, mendukung tiroid, dan melawan proses penuaan dari akarnya. Bagi lansia yang ingin mempertahankan kelenturan dan kemandirian seumur hidup, polok Alaska bukan sekedar pilihan makanan. Itu adalah strategi bertahan hidup dan senjata rahasia dalam perang melawan waktu. Inilah pahlawan diam-diam yang harus direkrut oleh setiap keluarga yang memiliki lansia ke dalam menu harian mereka. Peringatan mendesak bagi semua orang yang berusia di atas 60 tahun. Jika Anda masih meremehkan ikan kecil ini, Anda sedang melakukan kesalahan serius. Sementara jutaan orang mengejar makanan mahal, mereka benar-benar melewatkan senjata supernutrisi yang ada tepat di depan mata, yaitu ikan sarden. Berhenti sejenak dan dengarkan. Tubuh Anda setiap hari mengalami kemunduran secara diam-diam. Setelah usia 60 tahun, sel-sel tubuh mulai memproduksi racun peradangan di luar kendali. Ini bukan proses yang tidak berbahaya. Ini adalah perang hidup dan mati yang terjadi secara diam-diam di dalam tubuh Anda. Zat-zat peradangan ini menyerang setiap sendi, menghancurkan arteri, dan merusak ingatan Anda sedikit demi sedikit.
Namun ada kabar baik. Ikan sarden adalah pasukan pemadam kebakaran yang sangat diminta oleh tubuh Anda. Ikan yang tampak tidak berarti ini mengandung asam lemak omega 3 dalam jumlah yang luar biasa. Lebih banyak daripada kebanyakan ikan mahal yang Anda anggap terbaik. EPA dan DHA dalam sarden bukan sekedar nutrisi. Mereka adalah pejuang molekuler yang dirancang khusus untuk menerjang akar peradangan dan memadamkan setiap percikan api beracun yang membakar Anda dari dalam. Para ilmuwan yang melacak ribuan lansia menemukan fakta mengejutkan. Orang yang makan ikan berminyak seperti sarden, setidaknya 2 kali seminggu memiliki tingkat penyakit jantung yang jauh lebih rendah, sendi yang terasa lebih lentur, dan yang terpenting, pikiran yang jauh lebih jernih daripada mereka yang tidak memakannya. Ini bukan kebetulan, melainkan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Namun ini baru puncak gunung es. Ada bencana diam-diam lain yang terjadi pada lansia. Kulit Anda tidak lagi bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D seefektif dulu. Ini berarti Anda setiap hari jatuh ke dalam kondisi kekurangan vitamin D yang parah tanpa menyadarinya sama sekali. Akibatnya, tulang Anda menjadi rapuh seperti kerupuk. Risiko patah tulang karena jatuh melonjak tajam, luka sembuh sangat lambat, dan lebih parah lagi, depresi bisa mulai menyelimuti pikiran Anda. Ikan sarden muncul sebagai pil alami yang bisa menyelamatkan Anda dari situasi ini. Hanya satu kaleng sarden kecil bisa memasok hingga 40% kebutuhan vitamin D harian Anda. Namun yang lebih ajaib adalah tulang-tulang lunak sarden. Sepenuhnya bisa dimakan dan mengandung gudang kalsium dan fosfor alami. Ini bukan kalsium biasa yang ditemukan dalam suplemen. Ini adalah kalsium bioaktif yang dirancang sempurna untuk larut dan meresap jauh ke dalam tulang Anda. Jika Anda khawatir tentang risiko patah tulang pinggul, osteoporosis, atau kerusakan sendi, anggaplah sarden sebagai polis asuransi untuk tulang Anda. Setiap potong sarden yang dimakan adalah perisai pelindung terhadap mimpi buruk yang bisa terjadi pada tulang dan sendi Anda. Ada keunggulan mutlak lain yang dimiliki sarden, kemurnian yang luar biasa. Sementara ikan besar seperti tuna atau makrel menumpuk merkuri dan logam berat beracun di tubuh mereka, sarden hidup di tingkat terendah rantai makanan dan hanya memakan plankton kecil. Ini berarti mereka hampir sepenuhnya bersih dari zat berbahaya. Anda bisa makan sarden setiap hari tanpa khawatir mencemari tubuh dengan racun. Ada ancaman diam-diam lain yang mengincar lansia. Penurunan kemampuan penyerapan vitamin B12 yang parah. Kekurangan B12 tidak hanya menyebabkan rasa lelah yang mengerikan, tetapi juga bisa mengarah pada penurunan daya ingat yang tak terpulihkan dan gangguan sistem saraf serius. Sarden mengandung B12 yang melimpah, bertindak sebagai pengisi daya untuk sistem saraf Anda, menjaga kejernihan, dan mencegah kondisi kabut otak yang dialami banyak lansia. Protein dalam sarden juga merupakan senjata rahasia anti penuaan. Ini bukan protein biasa. Ini adalah bentuk protein lengkap yang sangat mudah dicerna, dirancang khusus untuk melindungi dan membangun otot. Otot adalah baju zirah yang melindungi Anda dari jatuh, menjaga kemandirian hidup, dan membuat metabolisme bekerja aktif. Penelitian jangka panjang yang melacak ribuan lansia mengungkap fakta mengejutkan. Orang yang mengonsumsi sarden secara teratur menunjukkan kesehatan kardiovaskular yang unggul, kepadatan tulang yang jauh lebih tinggi, dan yang terpenting, kecerdasan yang jauh lebih jernih daripada mereka yang tidak memakannya. Ini adalah bukti tentang kelangsungan hidup yang tidak bisa Anda abaikan. Poin paling menakjubkan adalah memanfaatkan senjata super ini sangatlah sederhana. Bisa dimakan langsung dari kaleng, dicampur dalam salad segar, dioleskan bersama mentega di roti gandum, atau dimasak bersama pasta, minyak zaitun, dan aneka rempah. Tahan lama disimpan, harga sangat terjangkau, dan memiliki keragaman cara masak. Sarden adalah cara termudah untuk mempersenjatai diri melawan proses penuaan yang kejam. Ini bukan sekadar saran nutrisi, ini adalah peringatan mendesak. Setiap hari Anda menunggu adalah hari di mana tubuh mengalami kemunduran yang tak terelakkan. Bertindaklah hari ini juga. Sarden menunggu untuk menjadi pengawal yang menjaga kesehatan Anda. Di dunia yang penuh dengan janji kesehatan palsu dan keajaiban nutrisi semu, ada satu jenis makanan yang membuat komunitas sains dunia menundukkan kepala dengan takjub di hadapan kekuatannya yang luar biasa. Dari Harvard hingga Oxford, para ahli gizi terkemuka memiliki pandangan yang jarang sepakat bahwa salmon Alaska liar bukan sekedar makanan, melainkan obat hidup yang memiliki efek hampir setara dengan obat-obatan modern. Ini bukan pujian berlebihan, melainkan kesimpulan dari ribuan penelitian ilmiah ketat
yang membuktikan kekuatan suci ikan ini dalam menyelamatkan kesehatan lansia. Bagi mereka yang telah melewati usia 60 tahun, salmon Alaska liar bukan sekedar pilihan makanan sehat. Ini adalah strategi bertahan hidup yang bisa mengubah nasib sisa hidup Anda secara keseluruhan. Setiap potong yang Anda nikmati mengandung gudang senjata nutrisi yang diciptakan alam melalui evolusi jutaan tahun, yang memiliki kemampuan menyerang semua musuh di masa tua secara bersamaan, mulai dari penurunan daya ingat, peradangan kronis, kehilangan otot, hingga penurunan kekebalan tubuh. Rahasia pertama dan terpenting terletak pada harta karun omega 3 yang tak tertandingi dalam salmon. Namun ini bukan omega 3 murah dari sumber nabati yang lemah, melainkan bentuk paling bangsawan. EPA dan DHA, asam lemak kerajaan yang hanya ditemukan pada makanan laut liar. Inilah kunci emas yang membuka pintu untuk menjaga keremajaan otak, bahkan saat waktu secara kejam menyerang sel saraf otak satu persatu. Penelitian terobosan dari Universitas Pittsburgh mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Lansia dengan kadar DHA tinggi dalam darah tidak hanya memiliki daya ingat lebih baik, tetapi juga memiliki volume otak yang lebih besar saat ini dibandingkan mereka yang kekurangan. Ini berarti mengonsumsi salmon secara teratur tidak hanya memperlambat proses penyusutan otak alami, tetapi sebenarnya bisa membalikan kerusakan akibat usia. Bayangkan, sementara otak orang lain perlahan menyusut seiring waktu, otak Anda bisa tetap mempertahankan keremajaan dan ketajaman usia 50 tahunan, bahkan saat Anda berusia 70 atau 80 tahun. Namun keajaiban omega 3 tidak berhenti di otak. Ia juga menunjukkan kekuatan anti-inflamasi yang luar biasa. Bisa dikatakan sebagai senjata pemusnah massal melawan pembunuh diam-diam. Peradangan kronis yang secara diam-diam menghancurkan tubuh lansia dari dalam. Peradangan kronis tidak hanya menyebabkan nyeri sendi harian seperti siksaan, tetapi juga merupakan tersangka utama dari radang sendi, pengerasan sendi, penyakit jantung, aterosklerosis, dan banyak penyakit masa tua lainnya. Studi klinis skala besar telah membuktikan dengan cara yang tak terbantahkan. Hanya dengan mengonsumsi 2 kali salmon liar per minggu, kadar peradangan dalam darah turun secara ajaib. Ini bukan angka kering di laboratorium, melainkan bukti hidup tentang kemampuan membebaskan orang dari rasa sakit mengerikan yang telah menyiksa mereka selama bertahun-tahun. Banyak pasien melaporkan bahwa setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi salmon, mereka bisa tidur nyenyak lagi, tidak sakit saat naik tangga, dan merasa terlahir kembali dengan energi yang mereka kira sudah hilang selamanya. Yang membuat salmon semakin suci adalah gudang protein transendentalnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami bencana biologis yang menakutkan. Kemampuan menyerap dan menggunakan protein menurun drastis, sehingga massa otot hilang secara perlahan namun tak terelakkan. Inilah sebabnya banyak lansia menjadi lemah, kehilangan keseimbangan, dan mudah jatuh. 1 kali jatuh bisa mengakhiri segalanya. Mengandung 40 gram protein ultramurni per porsi, salmon Alaska telah menjadi penyelamat dalam perang melawan sarkopenia, penyusutan otot. Ini bukan protein biasa, melainkan protein dengan daya serap super tinggi yang disambut sempurna oleh tubuh untuk membangun kembali otot, memulihkan kekuatan, dan mengembalikan kemampuan keseimbangan. Banyak lansia menyaksikan kebangkitan yang luar biasa, dari kondisi sulit berdiri menjadi bisa kembali beraktivitas aktif seperti saat muda. Namun rahasia sebenarnya yang menciptakan keajaiban salmon terletak pada warna khasnya. Ini bukan sekadar warna estetika, melainkan sinyal keberadaan astaxanthin, antioksidan super langka yang disebut sebagai berlian merah nutrisi. Astaxanthin 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C, 550 kali lebih kuat dari vitamin E, dan 40 kali lebih kuat dari beta-karoten. Inilah perisai berlian yang melindungi setiap sel tubuh dari proses karat penuaan yang kejam. Penelitian canggih membuktikan astaxanthin tidak hanya memadamkan peradangan, tetapi juga memiliki kemampuan membalikan waktu yang menakjubkan. Meningkatkan elastisitas kulit membuat tampak lebih muda, memulihkan penglihatan membuat mata lebih terang, dan meningkatkan stamina membawa energi usia 40 kemaanan. Ini bukan janji kosong, melainkan hasil yang teruji pada ribuan lansia di seluruh dunia. Dalam gudang harta karun nutrisi salmon Alaska juga terdapat pasukan pengawal elemen mikro yang tak boleh dilewatkan bagi lansia. Selenium super kuat bergabung dengan vitamin E membentuk pasukan anti kanker yang melindungi kardiovaskular. Vitamin B12 dan B6 bertindak sebagai jalur saraf yang menjaga kejernihan dan energi, serta vitamin D yang berharga membuat tulang sekeras batu dan sistem kekebalan sekuat baja.
Yang terpenting, salmon Alaska liar memiliki garis keturunan kerajaan dari lautan liar. Berbeda dengan salmon budidaya yang dipenjara di keramba, disuntik antibiotik, dan dipaksa makan pakan buatan, salmon Alaska berenang bebas di lautan paling murni di planet ini. Berburu secara alami dan mengakumulasi intisari nutrisi dari alam purba. Justru karena alasan inilah, ia hampir tidak mengandung merkuri, PCB, atau racun apapun, hanya memuat nutrisi paling murni. Resep terakhir untuk memanfaatkan kekuatan suci salmon secara maksimal terletak pada seni memasak. Suhu yang terlalu tinggi membunuh nutrisi berharga, sedangkan mengukus ringan atau memanggang pada suhu sedang akan membangunkan semua potensinya. Dikombinasikan dengan sayuran segar dan minyak zaitun murni, ini menciptakan pesta nutrisi kerajaan. Tidak hanya menutrisi tubuh, tetapi juga memperpanjang umur, meningkatkan stamina, dan melindungi kesehatan secara menyeluruh. Kesimpulan yang tak terbantahkan. Salmon Alaska liar bukan sekadar makanan. Ia adalah obat hidup yang bisa menyelamatkan hidup lansia dari kehancuran waktu. Setiap hidangan bersama salmon adalah terapi penyembuhan komprehensif yang membawa harapan akan masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh energi. Ini adalah peringatan serius bagi semua orang yang telah melewati usia 60 tahun. Jika hanya berfokus pada salmon biasa, Anda mungkin melakukan kesalahan fatal dengan melewatkan kaisar tersembunyi yang menunggu untuk menyelamatkan kesehatan Anda. Ikan ini tidak hanya memiliki semua kekuatan nutrisi dari salmon, tuna mata besar, dan sarden, tetapi juga melampaui semuanya dalam satu aspek hidup dan mati, keamanan mutlak, yaitu ikan trout. Senjata supernutrisi yang secara mengejutkan diabaikan oleh dunia. Berhenti melakukan apapun yang sedang Anda lakukan dan dengarkan. Sementara jutaan orang tanpa sadar meracuni tubuh mereka dengan ikan budidaya yang penuh racun, antibiotik, dan bahan kimia berbahaya, trout berdiri diam sebagai benteng kemurnian yang tak tertembus. Berbeda dengan ikan budidaya lain yang dijejalkan di keramba sempit, hidup di air tercemar, dan disuntik penuh antibiotik, trout dibudidayakan dengan standar paling ketat di Amerika Serikat, tempat asal teks ini, namun secara umum trout membutuhkan air bersih. Pelanggaran kecil saja bisa berakibat bencana hukum. Apa artinya ini bagi Anda? Ini berarti setiap potong daging trout yang Anda makan adalah pil yang sepenuhnya bersih, sama sekali tidak mengandung merkuri mematikan, bebas dari polutan beracun, dan mutlak tidak ada bahan kimia berbahaya yang secara diam-diam merusak organ dalam. Bagi lansia yang telah menanggung akumulasi racun selama puluhan tahun, ini bukan sekedar pilihan, melainkan keselamatan hidup dan mati. Namun kekuatan sejati trout terletak pada gudang harta karun omega 3 yang dikandungnya. Hanya satu porsi bisa menyediakan hingga 1000 mg omega 3. Tingkat emas yang direkomendasikan ahli kardiovaskular untuk melindungi jantung dari serangan jantung yang mematikan. Namun omega 3 dalam trout tidak hanya melindungi jantung, mereka adalah pejuang molekuler yang dirancang untuk menyerang langsung akar dari semua masalah penuaan, peradangan kronis. Pahami dengan jelas tingkat bahaya situasi ini. Peradangan kronis adalah pembunuh diam-diam yang menghancurkan tubuh Anda dari dalam setiap hari. Ia adalah penyebab utama yang memicu radang sendi, yang menyakitkan, mengeraskan tulang sendi, menyerang kardiovaskular, dan yang terburuk, menghancurkan sel otak satu persatu yang mengarah pada penurunan kognitif yang tak terpulihkan. Omega 3 dari trout bekerja seperti pasukan khusus, menyerbu medan perang dan memadamkan api peradangan sebelum ia menghancurkan lebih banyak lagi. Namun ini baru awal dari revolusi nutrisi yang dibawa oleh trout. Tersembunyi di dalam daging ikan adalah gudang senjata mineral yang dirancang khusus untuk melawan ancaman terbesar di masa tua. Kalium, nutrisi yang sangat kurang pada 70% populasi di atas 60 tahun. Ia menunggu untuk menjadi perisai yang melindungi Anda dari tekanan darah tinggi dan stroke yang mematikan. Setiap gram kalium dalam trout bagaikan peluru yang membidik natrium beracun yang menumpuk di tubuh, menyeimbangkan tekanan darah, dan menyelamatkan Anda dari risiko kematian mendadak. Kalsium dan seng-zinc dalam trout membentuk aliansi tak terkalahkan yang memperkuat tulang Anda yang semakin melemah. Sementara kalsium membangun benteng tulang, seng bertindak sebagai arsitek kepala yang memastikan setiap molekul kalsium ditempatkan di posisi yang benar, menciptakan tulang kokoh yang mampu menahan segala benturan dan mencegah mimpi buruk patah tulang pinggul. Zat besi dalam trout bukan sekadar mineral. Ini adalah bahan bakar kehidupan bagi mesin produksi sel darah merah Anda. Setiap molekul zat besi adalah pekerja tak kenal lelah yang memproduksi sel darah merah kuat, mengangkut oksigen ke setiap sel, dan menghilangkan rasa lelah mengerikan yang harus ditanggung banyak lansia setiap hari. Namun mungkin,
Senjata rahasia paling menakutkan dari trout adalah pasukan elit vitamin B-nya. Vitamin B3 bekerja sebagai pengubah kolesterol ajaib, melonjakkan kolesterol baik dan menghancurkan kolesterol jahat tanpa ampun. Penelitian membuktikan bahwa lansia yang mempertahankan niacin cukup memiliki risiko serangan jantung yang sangat rendah. Vitamin B12 dalam trout adalah jalur saraf yang menghubungkan tubuh dan otak Anda. Jika kekurangan B12, sistem saraf mulai mengalami korsleting, mengarah pada kelelahan kejam dan penurunan daya ingat yang tak tertolong. B12 dalam trout bagaikan arus listrik hidup yang memperbaiki semua koneksi saraf, mengembalikannya ke kondisi jernih dan penuh energi. Puncak kekuatan trout terletak pada vitamin E, pejuang antioksidan terakhir. Vitamin E tidak bertarung sendirian, ia bergabung dengan omega 3 dan selenium membentuk perisai segitiga emas. Tiga lapis pertahanan tak tertembus melawan stres oksidatif, penyebab utama semua proses penuaan yang kejam. Saat ketiga pejuang ini bertindak bersama, mereka tidak hanya memperlambat penuaan, tetapi juga bisa membalikan beberapa kerusakan yang sudah terjadi. Keunggulan mutlak lain dari trout adalah kemampuannya yang ramah terhadap sistem pencernaan. Berbeda dengan banyak ikan lain yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada perut sensitif lansia, daging trout selembut mentega, rasanya gurih dan nyaman, meleleh di mulut seperti pil manis. Bahkan orang yang tidak suka ikan atau takut bau amis bisa menikmatinya tanpa kesulitan apapun. Keragaman cara masak trout sungguh luar biasa. Panggang dengan sedikit rempah untuk makanan lezat, kukus ringan untuk menjaga semua nutrisi, goreng cepat di wajan dengan sedikit minyak zaitun, atau bahkan asinkan dengan lemon untuk rasa segar. Metode apapun yang digunakan, dijamin Anda mendapatkan 100% kekuatan nutrisinya tanpa hilang. Ini bukan sekadar saran nutrisi biasa. Ini adalah ultimatum untuk kesehatan Anda. Trout bukan sekadar makanan, melainkan sistem perlindungan komprehensif yang dirancang untuk melindungi kardiovaskular, menjaga otak, memperkuat tulang sendi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Inilah kunci emas yang wajib dimiliki siapapun yang ingin menua dengan sehat dan jernih. Setiap hari menunda adalah hari di mana Anda melewatkan kesempatan meregenerasi tubuh Anda sendiri. Bertindaklah hari ini juga. Hidangkan trout di meja makan Anda dan saksikan keajaiban kebangkitan kesehatan. Sekarang kita telah melihat semua kebenaran tentang ikan setelah usia 60 tahun. Beberapa ikan diam-diam merugikan jantung, otak, dan sendi serta membebani tubuh dengan racun dan peradangan. Sementara ikan lain mengisi setiap sel dengan nutrisi, melindungi ingatan, dan memulihkan kekuatan serta energi yang hilang. Pilihannya sederhana namun sangat kuat. Jika terus memakan ikan yang tidak tepat, risiko stroke, penurunan daya ingat, dan nyeri sendi akan menumpuk, bahkan Anda akan menua lebih cepat. Namun jika Anda memilih ikan yang tepat seperti salmon, sarden, tuna, dan trout, itu seperti memberikan obat pada tubuh setiap minggu. Makanan yang Anda letakkan di meja makan hari ini akan menentukan kualitas hidup esok hari. Kekuatan untuk mengangkat tas belanjaan yang berat, kemampuan berkonsentrasi untuk menikmati percakapan, dan kepercayaan diri untuk hidup mandiri di usia 70 atau 80 tahun, semua ini terbentuk dari sini. Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dari tindakan kecil. Cobalah ganti satu jenis ikan berbahaya dengan ikan yang sehat, dan tambahkan satu atau dua kali jenis makanan laut yang benar ke dalam menu mingguan. Seiring waktu, langkah-langkah kecil itu akan terakumulasi, menciptakan masa depan di mana tubuh lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan energi kehidupan melimpah. Menua bukan berarti kemunduran. Jika Anda membuat pilihan yang tepat, masa terindah dalam hidup masih ada di depan. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol suka like dan bagikan kepada keluarga atau teman yang menyukai ikan. Untuk tidak ketinggalan informasi kesehatan berbasis sains lainnya di masa mendatang, jangan lupa berlangganan saluran nutrisi cerdas. Sekarang saya ingin mendengar cerita Anda. Ikan apa yang paling sering Anda makan? Setelah melihat konten hari ini, apakah Anda berniat mengubah pilihan menu makan Anda